Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Iman yang Menumbuhkan Hasil. Sebelum kami memasuki dalam pembahasan, kami mau memperkenalkan diri. Dimulai dari teman kita yang di samping kanan. Perkenalkan, nama saya Evita Lendiawati Asakameng. Perkenalkan, nama saya Elna Nehe. Perkenalkan, nama saya Safridia. Dan beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dengan pembahasan iman yang menumbuhkan hasil. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang iman yang menghasilkan buah. Adapun tema yang kami ambil dalam Alkitab, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya akan membacakan ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat yang ke-8 menjelaskan tentang ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan akan menghasilkan buah, dan daunnya akan tetap hijau. Artinya di sini teman-teman, ibarat pohon yang ada akar, batang, dan carangnya. Kita adalah carangnya, dan pohon adalah Tuhan. Langsung saja kita ke contoh tersebut pohon. Oke, kita sudah ada pada contoh pohon tersebut. Pohon ini terdiri dari ada akar, batang, dan carangnya. Akar ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan pohon ini. Dan akar ini juga memperkokoh berdirinya pohon tersebut. Batangnya ini untuk tempat carang. Ketika carang jauh dari batangnya, carangnya akan mati. Jadi ibarat kehidupan kita, ketika hidup kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak ada hidup yang memperkokoh kita, kita akan jatuh. Dan kita akan mati seperti carang yang tidak tempel pada batangnya. Jadi teman-teman, ibarat pohon tanpa akar, itu akan mati. Dan ibarat carang yang tidak tempel pada batang, itu juga akan mati. Jadi teman-teman, di sini saya mau mengajak kita harus memiliki akar dan batangnya. Karena akar dan batangnya itu akan menumbuhkan sesuatu buah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Contohnya, dari carangnya. Ketika carangnya menempel pada batang dan akar, dia akan membuahkan hasil dan daunnya tetap hijau. Seperti yang dikatakan pada ayat ke-8. Di sini dikatakan, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan yang tidak layu daunnya dan tetap hijau. Jadi teman-teman, dalam setiap kehidupan kita harus memiliki akar. Siapakah akar itu? Yaitu Tuhan Yesus. Apapun segala pergumulan kita hadapi, masalah yang kita hadapi, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menumbuhkan iman kita. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu iman. Iman adalah anugerah yang diberikan Allah untuk kita umat yang percaya kepadanya. Dengan iman, kita dapat dekat dengan Allah. Bagaimana cara kita agar kita menumbuhkan iman kita? Kita harus membangun relasi kita dengan Allah dengan cara berdoa. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya asal-asal berdoa, tetapi kita harus sungguh-sungguh berdoa dimanapun kita berada dan bagaimanapun kondisi kita. Saat kita susah ataupun senang, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena itu adalah salah satu cara untuk menumbuhkan iman kita juga. Yang kedua, kita harus membaca Alkitab
dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita tidak hanya membaca dan mendengar firman, tetapi kita harus melakukan firman itu di dalam kehidupan kita, agar firman itu tidak lalu begitu saja, tetapi firman itu menjadi pedoman yang menuntun langkah kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Yang ketiga, kita harus berpuasa. Ketika kita berpuasa, yang ketiga adalah berpuasa. Ketika kita mau menjalankan puasa, jangan ada faktor pemaksaan dan juga faktor keterpaksaan dalam diri kita, agar puasa yang kita lakukan dapat menghasilkan buah. Maka dari semua ini, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh, agar semua yang kita lakukan tidak cuma-cuma, dan tetapi menghasilkan buah dan dapat menumbuhkan iman percaya kita. Sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara kita menumbuhkan iman kita. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya adalah kita harus membuatkan hasil yang baik, dan kita juga harus memiliki semangat untuk memperkokoh iman kita. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Biarlah apapun hasil yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati